إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa tanpa henti memberikan nikmat kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wallahi, demi Allah, tidak ada satupun makhluk fis samawati wal ard, baik di langit dan di bumi, yang mampu menghitung berapa banyak dan seberapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memperbaharui rasa syukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala setiap detik tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang azim, yakni Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, dikala banyak kaum muslimin yang mereka tidak salat. Imma bisa jadi mereka menganggap remeh tentang perkara salat Jumat, imma bisa jadi mereka menganggap bahwa salat Jumat adalah tidak wajib. Maka ini adalah musibah di atas musibah. Banyak yang kaum muslimin yang sudah mulai jauh dari kitabullah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta orang-orang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini adalah menjadi salah satu sebab kita masuk dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah. Ibadahkah apa yang dimaksud? Yakni birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ketaatan kepada Allah, menyandingkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mentaati kedua orang tua dan memuliakan orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah memerintahkan kamu
agar kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kalian untuk berbuat ihsan kepada kedua orang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai di penghujung akhir hayat orang tuanya, tidak pernah payah, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk senantiasa mendoakan bapaknya, untuk mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menelusuri bagaimana perjuangan orang-orang tua kita, terutama ibu-ibu kita, bagaimana mereka memperjuangkan kita, mengandung, kemudian melahirkan, membesarkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan kemudian kepada antum semua para santri untuk bisa belajar di tempat yang penuh mubarakah ini. Atas wasilah siapa? Wasilah para orang tua. Oleh karena itu orang tua memiliki kedudukan yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi seorang anak yakni memuliakan orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat-nasihat penting bagi para kita semua untuk bertutur kata yang baik, dan dilarang bagi kita berkata ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami nasihatkan bagi para santri ketika tak belajar, maka ingat kebaikan-kebaikan orang tua yang menyebabkan kita semangat dalam belajar, semangat dalam menghafal, semangat dalam menuntut ilmu. Karena bagaimana orang tua memberikan perjuangan yang keras bagi kita semua. Orang-orang tua kita bekerja panas kepanasan, mereka keringat berkeringat, malam dia dijadikan siang, siang dijadikan malam. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Maka berikan doa terbaik bagi orang-orang tua kita. Tatkala antum belajar, maka sematkan doa terbaik, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berikan doa-doa terbaik agar keberkahan antum bisa belajar di tempat yang penuh barakah ini Allah berkahi. Dan ketika antum para santri pulang ke rumah, berikan akhlak yang baik. Apa yang bisa kami bantu wahai umi, wahai abi? Jadi jangan sampai antum libur dari pesantren, antum menjadi momok orang tua. Bukannya antum membantu meringankan orang tua, tetapi antum libur hanya nonton TV, hanya main handphone, hanya bermain. Maka jangan sampai apa yang kita pelajari di pesantren pun mubarakah ini tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bermuamalah kita dengan orang tua kita. Maka kita akan berasa kaum muslimin bagaimana semalam salah satu sahabat kami di daerah Telaga Murni, qadarullah ma syafa'al, Allah panggil nyawanya, dan kami berikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya bahwa salah satu jalan pintu menuju surga telah Allah cabut, yakni bapak.
dan tinggal tersisa ibunya. Maka bagi anak-anak, doakan yang terbaik untuk ayahnya, untuk abinya, dan berikan ketaatan yang terbaik untuk ibunya. Jangan sampai ketika orang tua kita masih hidup, kita berbantah-bantah kepada orang tua. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut di antara salah satu orang tua antum, bagaimana kesedihan itu akan muncul. Oleh karena itu, perbaiki akhlak-akhlak kita terhadap orang-orang tua kita. Perbaiki akhlak kita. Jika ada di antara antum yang masih sering berbohong kepada orang tua, maka datangi orang tua ketika antum libur. Wahai umi, wahai abi, maafkan aku telah berbohong. Jika ada di antara antum yang mengambil barang hak orang tua tanpa izin, maka datangi orang tua dan minta dihalalkan. Jika di antara antum ada yang pernah berani meninggikan suara di hadapan umi, di hadapan abi, maka datang. Wahai umi, wahai abi, maafkan aku. Maka kita akan terasa ketika salah satu pintu surga ini sudah tidak ada di hadapan kita. Maka kita akan terasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terasa. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mendoakan orang tua kita di waktu-waktu yang penuh barakah, di sepertiga malam terakhir, di tatkala antum belajar menuntut ilmu, maka doakan orang tua antum dan doakan guru-guru antum yang juga mereka di sini adalah sebagai orang tua antum, pengganti orang tua antum. Maka terapkan perangai akhlak yang baik, adab-adab yang baik kepada mereka. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar ilmu, dan kelak ketika kita keluar Allah berikan keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di khutbah yang kedua ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan orang tua kita sudah tidak ada dua-duanya, lalu apa yang kita lakukan? Maka sekali lagi, tidak ada perbekalan terbaik kecuali kita mendoakan kedua orang tua. Doakan dengan doa-doa terbaik dari apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa orang-orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperingan hisab orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan orang tua kita di tempat yang terbaik. Di mana? Yakni di surga. Bagaimana kisah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menganggap Abu Talib sebagai ayahnya, sebagai orang tua yang sangat dia cintai, yang terus berjuang untuk bisa memberikan nasihat. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika terus memberikan nasihat-nasihat kepada ayahnya. Nabi Ibrahim terus memberikan nasihat kepada ayahnya bahwa ya abadi,
bahwa apa yang kamu sembah ini tidak bisa memberikan manfaat apapun. Untuk terus memberikan hujjah, memberikan alasan, memberikan dalil. Maka pelajaran penting bagi kita, jika orang tua kita belum berada di atas jalan sunnah, maka terus berikan nasihat, berikan doa-doa terbaik. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Maka jangan pernah bosan untuk terus memberikan nasihat, dan tentu saja dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun. Tidak boleh kita meninggikan suara di hadapan orang tua kita. Berikan nasihat-nasihat terbaik bagi orang tua kita, dan jangan lupa berikan doa-doa terbaik bagi orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang tua kita untuk bisa belajar sama seperti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah apabila orang tua kita masih banyak melakukan hal-hal yang salah yang dianggapnya masih benar. Maka antum, wahai para santri, jangan frontal ketika antum memberikan nasihat kepada orang tua. Ya, ketika orang tua kita masih berbuat syirik, maka nasihati dengan cara yang baik. Jika orang tua kita masih banyak yang merokok, maka berikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik. Sampaikan dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan tutur-tutur kata yang baik, dan jangan lupa doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita, dan mereka nanti bisa berkumpul dengan anak-anaknya, dengan keluarganya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kita di padang mahsyar. Inilah yang bisa kami sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.